Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Reskiana dari kelas 96 PIL, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai otonomi daerah, yaitu koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pandemi COVID-19. Kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini muncul pertama kali pada akhir Desember tahun 2019 lalu di kota Wuhan, Cina, yang membawa banyak dampak terhadap perubahan di dunia, termasuk di Indonesia sendiri, yang pada awal tanggal 2 Maret tahun 2020 lalu telah diumumkan kasus pertama positif COVID-19 di Jakarta. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat berbagai kebijakan untuk menangani penyebaran dari COVID-19 ini di Indonesia. Misalnya dengan menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown, social distancing, physical distancing, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan ini membatasi pergerakan masyarakat di Indonesia dengan meliburkan sekolah, meminta karyawan bekerja dari rumah atau lebih dikenal dengan work from home bagi sebagian besar aparatur sipil negara atau ASN, membatasi kegiatan keagamaan hingga membatasi penggunaan transportasi publik. Meskipun telah banyak kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, namun dalam perkembangannya masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani penyebaran dari COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah daerah dinilai tidak sejalan dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah justru dianulir oleh pemerintah pusat karena dianggap telah melangkahi kewenangan pusat. Padahal berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan dasar, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik. Merespon perbedaan pandangan tersebut, Pusat Penelitian Politik di bawah Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan IPSK LIPI mengadakan webinar bertajuk Relasi Pusat dan Daerah dalam Mengatasi COVID-19 pada hari Rabu, tanggal 22 April tahun 2020 dengan menggunakan aplikasi Zoom. Acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube P2P LIPI. Dalam kegiatan webinar ini ada 3 tujuan utama, yaitu pertama, untuk mendapatkan gambaran atau respon yang jelas dari keragaman daerah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di daerahnya. Kedua, mendapatkan masukan penting tentang praktik koordinasi, bimbingan dan pengawasan atau Korbinwas antara eksekutif pusat dan daerah dan legislatif DPR dan DPD RI dalam mengatasi COVID-19. Dan ketiga, mendapatkan masukan tentang pola relasi yang ideal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan wewenang kebijakan, etika, dan norma dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Kegiatan webinar ini menghadirkan 8 orang pembicara, yaitu Profesor Dr. R. Siti Suhro, Profesor Riset Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Handes Akmal Malik MSI, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Anies Baswedan PhD, Gubernur DKI Jakarta, Insinyur Haji Ruksamin ST MSI, Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara, Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, Dr. Agustin Terasnara, Ketua Komite 1 DPD RI, Profesor Dr. Eko Prasojo, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI, dan yang terakhir yaitu Profesor Dr. Jo Hermansyah Johan, Presiden Institut Otonomi Daerah atau Guru Besar IPDN, dan dimoderatori oleh Profesor Dr. Firman Nur, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI.
Acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai profesi, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari kegiatan webinar ini dapat disimpulkan bahwa masalah relasi pusat dan daerah bersifat multidimensional terkait dengan masalah regulasi, keberadaan lembaga koordinasi hingga masalah pengawasan, norma, dan etika. Pertama, masalah koordinasi. Komunikasi dan sinergi di awal pandemi ini diakui masih kurang. Pemerintah semakin hari semakin menyadari bahwa koordinasi itu sangat penting untuk diterapkan. Salah satunya dengan dicerminkan dengan keberadaan gugus tugas. Kedua, terkait pengawasan oleh DPR, disarankan untuk tidak boleh longgar. Namun demikian, perlu juga dilakukan diskresi kebijakan agar tercipta akselerasi respon yang taktis oleh Pemda terkait pandemi COVID-19 ini. Untuk itu diharapkan ke depannya pola hubungan pusat dan daerah semakin baik dan harmonis. Ketiga, urusan pemerintahan umum merupakan salah satu kunci bagi penguatan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, tindak lanjutnya dapat dituangkan dalam Perpres terkait dengan manajemen kedaruratan kesehatan masyarakat terkait dengan penyebaran COVID-19 ini sebagai bencana nasional. Saat ini masyarakat terdampak dari virus corona butuh sinergitas dan kekompakan dalam penanganan agar memiliki acuan dalam bersikap dan membantu pemerintah dalam menekan penyebaran virus corona. Jadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga swasta dan masyarakat umum dengan cara memperbaiki komunikasi, koordinasi yang baik dan sinergitas yang maksimal dalam upaya menghentikan laju penyebaran virus corona atau COVID-19. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai otonomi daerah, koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pandemi COVID-19 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.